Aku tahan Ya. sebentar, ada Mas Anang Apa sekarang kaitannya dari tuh? ya. Ya. Selamat malam. Tekan gue. Halo. Hai Mas Anang dengan Melanie Ricardo dan juga Bang Hotman Paris. Ya, halo. Mas, Ya, halo. ya Mas Anang nih kebetulan kita lagi ngebahas soal RUU permusikan yang lagi heboh nih. Ada Teh Meli Guslo, ada Naga juga ya. Di sini yang mewakili musisi. Mas Anang, ini banyak banget yang kalau tadi Bang Hotman sendiri bilang bingung. Ini kok bisa seperti ini gitu ya isinya gitu Bang. Kalau dari Mas Anang sendiri seperti apa sih sebenarnya Mas? Bingungnya di mana? Oke, Bang Hotman. Kalau gitu, silakan Bang. Oke. Langsung. Halo bos, apa kabar bos? Rekan lama. Halo, Abang. Ya, Abang. Oke. Disebutkan setiap orang sengaja melakukan proses kreasi, ya, yang mendorong untuk penyalahgunaan narkotika. Apa kaitannya musik dengan narkotika? Yang bikin kan badan kalian. Enggak, tapi gini, jangan ke sana. Sebetulnya kita nggak usah berandai-andai seperti itu. Kalau kita terus mencari kesalahan seperti itu mungkin sudah draft benar. Itu kan masih draft RUU. Kontekstualnya bukan ke sana. Ayolah, kalau ngomong kita tidak suka dengan beberapa pasal di sana, saya rasa itu normal-normal saja. Bukan berarti seluruh pasal 54 pasal di sana itu tidak berguna sama sekali. Untuk kita sebentar, Bang, Hampir saya tahu. semuanya nggak berguna saya lihat ini. Ya, nggak apa-apa. Gini. Kalau Abang Hotman sebagai pelaku praktisi hukum melakukan hal itu bisa saja boleh. Anggapan orang kan boleh-boleh saja. Ya. Tapi kan coba kita bilang bahwa dengan saya bilang di situ ada pasal yang juga menyatakan bahwa mengenai insentif mengenai gaji minimum buat seniman. Itu kalau memang kita melakukan sertifikasi. Pasti sekarang pertanyaannya, seniman itu ada yang salah di situ. Saya bilang kita memang mau itu RUU. Sebagian kalau memang ada yang perlu dirapikan baik redaksionalnya maupun isi. Betul. Tapi hal yang dimaksudkan kita duduk bersama. Mana yang tidak suka, mana yang suka. Jangan kita mengambil terlalu ekstrim. Jangan dianggap terus industri. Ini bukan soal suka atau tidak, tapi nggak nyambung sama sekali, nggak ada logika hukumnya dikit pun gitu loh. Benar, Bang. Benar. Harus saya penyanyi mendiskusikan ini dengan ahli hukum. Kenapa deh? Kan kalau mau bicara seperti itu kan legal drafter di dalam penyusunan itu kan ada. Itu mungkin diskusi. Tetapi pasal 5 itu memang kita juga dari awal dapat dari draft, kita memang itu akan drop karena itu masalah kreativitas di situ memang masalah kalau diatur. Makanya karena itu masih draft. Itu RUU draft. Perjalanan masih terlalu panjang. RUU itu kan berubah menjadi undang-undang. Ya. Undang-undang Iya, itu tapi kan undang-undang. proses di DPR-nya kan nggak gampang, Bang, masih panjang. Bukan, maksud saya dari draft awalnya ini benar-benar saya nggak ngerti. Aduh, parah. Abang, maaf, saya bukan mau menggurui, saya nggak mungkin menggurui seorang Hotman Paris, tidak mau. Tetapi coba maksud semangat yang terjadi. Apakah industri musik itu dalam hari ini saya bertanya, masalah nggak sih? Masalah nggak sih? Apa Mas Anang? Dalam industri, gini. Apakah di dalam industri musik Indonesia sekarang, saya 40 tahun di industri musik Indonesia. Di situ ada Mbak Meli yang panjang juga di industri musik Indonesia. Sekarang, industri musik Indonesia hari ini, yang saya berprofesi di situ, seniman-seniman berprofesi di situ, mungkin ada yang menganggap bahwa industri musik Indonesia nggak masalah. Ada. Tapi ada yang menganggap masalah. Ada masalah nih. Apa masalahnya? Itu konteksnya yang harus kita bahas. Tapi draftnya kenapa ngaco begini gitu loh draftnya gitu loh. Bodoh amat nih. Ini repot kalau bahasa draft. Yuk jawab dong. Coba dong. Sekarang gini, Oke, saya bilang. Coba dikasih. Sebentar. Mas Anang, maaf. Iya, ada Mas Anas sebentar, juga nih. Boleh.
Boleh saya bicara dulu? Iya, Mas Anas mau... Boleh. Nah, pandangan Bang Hotman sebagai ahli hukum. Ya. Seperti itu saya pahami. Saya tidak akan debat itu. Saya pahami. Kita memahami di situ saya memahami. Ya kenapa dilempar draft undang-undang yang kacau begini? Itulah maksud saya. Kalau niatnya itu, niat DPR melindungi rakyat, saya mendukung anak. Tapi kenapa kok beginilah kualitas produk hukum draft RUU dari DPR ini sangat kacau balau gitu loh. Iya, Mas Anang nih ada Mas Anas. Gitu loh. Ada Mas Anas juga promotor musik. Silakan Mas Anas juga mau ngomong katanya. Silakan Mas Anas. Halo? Oke, Mas Anang, saya mau nanya, Mas. Kalau menurut Halo, saya ya. nih ya, Halo? RUU permusikan ini kan sebenarnya niatnya mau melindungi, mengayomi semua insan musisi Indonesia kan. Tapi kenyataannya kan ini menjadi perundungan dan masalah dan ditolak secara masif oleh kebanyakan musisi di Indonesia. Analoginya adalah ini seperti membangun sebuah rumah. Kalau membangun rumah kan harus ada pihak-pihak yang punya kompetensi dan terlibat. Misalnya arsitek, kontraktor yang memang punya kompetensi. Saya poinnya tahu. Oke, Ya, artinya Lu nggak bisa. Artinya draft yang telah dikeluarkan ini sebenarnya tidak melibatkan banyak stakeholder yang terlibat, yang tahu tentang kompetensi tentang Musik. undang-undang permusikan gitu. Kalau menurut Maaf. saya loh ya. Sebentar. Ya, masukan ini baik gak? Masukan ini baik. Saya cuma bilang begini, saya terima kasih. Masukan itu baik. Masukan itu baik. Saya bilang saya terima kasih, masukan itu baik. Tetapi kalau ngomong di situ tuh yang pada saat kita menyusun, memasukkan masukan-masukan ke dalam tim perumus di sana, ya saya bilang di situ ada kami musik memberikan masukan, kita semua memberikan masukan daftar masalah ini loh, industri musik punya masalah, kita memasukkan masalah-masalah itu. Apakah masalah itu masih banyak? Masih banyak, bukan sedikit. Saya pribadi mengatakan harusnya DPR yang sudah itu lebih berbobot dong bikin. Masa kacau balau begini, saya hanya persoalkan bahasa hukumnya sama sekali berantakan gitu loh. Oke, Bang Hotman mungkin mau say goodbye dulu sama Mas Anang. Anang? Ada gitu orang. Ya, dia sahabat lama gue sebenarnya nih. Iya, Berantem di gara-gara lu. kan, tapi abang tadi nafsu loh, nafsu. Tahu nggak dari mana taunya gue abang nafsu? Duduknya dari begini langsung begini maju lagi. Mas Anang, tapi mudah-mudahan kalau nggak salah di Instagram sempat dibilang mau ada debat di TV ya? Benar nggak sih? Ya ini debat di TV nih. Enggak, tanggal 13 katanya antara beberapa pihak. Ya mudah-mudahan ya, maksudnya dengan ada RUU ini. Kalau Mas Anang ada waktu, monggo loh ke Hotman Paris Show kita undang ya. Supaya lebih jelas lagi ya. Yes. Pemirsa, kita semua ke DPR. iya, dong. kameramen apa teh? Undang ke DPR. Undang juga kita semua ke DPR. Undang juga dong ke DPR. Dari indie, dari tradisional, dari semuanya. Siap. Karena musik Indonesia kan macam-macam. Ada Iya. indie, ada yang berlabel, ada yang tradisional, Jadi kita macam-macam. bisa mengutarakan semuanya di situ, bukan di medsos. Promotor juga siapa nih yang memang sering membawa Iya, nama-nama ke semua. sana? Yuk sama-sama gitu ya. Oke pemirsa, kita break dulu sebentar. Panas. Panas pemirsa. Kita biarkan abang untuk minum dulu. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi. RUU Musik tetap di Hotman Paris Show. Tahun berapa itu? Tersangka DPO siang ditangkap, sore dilepas. Bapak katanya sampai saking pikirannya sempat stroke ya Pak ya? Ya, saya stroke ringan sebelah kanan. Begitu. Sekarang udah sehat puji Tuhan ya Pak Ya, ya? dikit-dikit mulai membaik. Mem-